Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 12 Februari 2022 dalam pekan biasa kelima tahun C. Bacaan dibawakan oleh Vincentius Johan, Mazmur dilantunkan oleh Niken Sertu Muwarni, dan renungan ditulis oleh Sandi Kusuma. Selamat menekuni Sabda Allah. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja bab 12 ayat 26 sampai dengan 32, dilanjutkan bab 13 ayat 33 sampai dengan 34. Setelah menjadi raja, berkatalah Yerobeam dalam hatinya, "Kini mungkin kerajaan ini kembali kepada keluarga Daud. Jika bangsa itu tetap pergi mempersembahkan kurban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka pastilah hati bangsa ini akan berbalik kepada tuan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda." Sesudah menimbang-nimbang, raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas. Lalu ia berkata kepada mereka, "Sudah cukup kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu, dan ke Dan menyembah patung yang lain. Yerobeam membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan, dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Kemudian Yerobeam menentukan suatu hari raya pada hari yang ke-15 bulan ke-8, sama seperti hari raya yang di Yehuda, dan raja sendiri naik tangga mezbah itu. Begitulah dibuatnya di Betel. Ia mempersembahkan kurban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya itu, dan ia menugaskan di Betel imam-imam bukit pengorbanan yang telah diangkatnya. Raja Yerobeam tidak berbalik dari kelakuannya yang jahat itu, tetapi mengangkat pula imam-imam dari kalangan rakyat untuk bukit-bukit pengorbanan. Siapa saja yang mau, ditabiskannya menjadi imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Dan tindakan itu menjadi dosa bagi keluarga Yerobeam, sehingga mereka dilenyapkan dan dipunahkan dari muka bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Ingatlah akan aku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa. Kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak memahami perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Ingatlah akan aku ya Tuhan,
Allah melakukan hal-hal besar di tanah Mesir, yang melakukan karya-karya ajaib di tanah Ham, dan perbuatan-perbuatan dahsyat di tepi laut Teberau. Ingatlah akan aku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat. Alleluia, alleluia, alleluia. Manusia hidup bukan saja dari makanan, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 8, ayat 1 sampai dengan 10. Sekali peristiwa, sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, Yesus mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka mempunyai juga beberapa ikan. Sesudah mengucap berkat atasnya, Yesus menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Akhirnya, Yesus segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Membuat yang mustahil menjadi mungkin. Renungan dibawakan oleh Sandi Kusuma. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus. Bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus memberi makan 4.000 orang. Ini adalah kali kedua Yesus melakukan mujizat yang serupa. Sebelumnya, Yesus menggandakan roti untuk memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk anak-anak dan perempuan yang juga ikut makan.
Yesus banyak sekali melakukan mujizat, hampir seluruhnya digerakkan oleh belas kasihan, menyembuhkan orang sakit, lumpuh, buta, kusta, atau menolong orang yang kerasukan roh jahat, termasuk belas kasihan terhadap ribuan orang yang telah 3 hari mengikuti Yesus tanpa bekal makanan. Dan mereka berada di tempat yang sunyi, tidak ada warung makan. Kalau toh ada, pastinya tak cukup untuk ribuan orang. Seluruh mujizat Yesus yang dicatat di dalam Injil terjadinya 2000 tahun yang lalu. Bagaimana dengan zaman sekarang ini? Masih adakah mujizat Yesus terjadi? Adakah Tuhan hadir untuk menolong kita mengatasi pandemi COVID-19? Mari kita cermati. Yesus tidak membuat mujizat terhadap segala kesusahan yang terjadi. Yesus tidak melakukan mujizat untuk membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi misalnya. Yesus malah menyuruh Petrus memancing dan mengambil uang 4 dirham dari mulut ikan hasil tangkapannya untuk membayar bea cukai. Yesus sendiri bahkan mengalami sengsara yang dahsyat, mesti menyerahkan nyawanya, bukan karena dikalahkan atau menyerah kalah. Para rasul juga mengalami akhir hidup sebagai martir. Hanya Yohanes sendiri yang hidup sampai usia lanjut. Saya rasa hal yang sama. Tidak semua kesusahan hidup sekarang ini diselesaikan dengan mujizat. Saya percaya tidak ada rencana Tuhan untuk mengubah dunia menjadi surga. Artinya, kesusahan masih akan tetap ada. Meski demikian, ini tidak juga memberi pengertian bahwa mujizat Tuhan sudah tidak ada lagi. Mujizat Tuhan bukan tinggal sejarah, tidak demikian. Tuhan itu bersifat kekal. Kasihnya, ketetapannya, termasuk belas kasihannya, bersifat kekal. Kita tetap bisa dan boleh memohon mujizat sebagai wujud pertolongan nyata bagi kebaikan dan kebenarannya. Sesungguhnya ada banyak sekali mujizat terjadi di sekitar kita. Misalnya, suara saya ini didengar oleh orang-orang dari lokasi yang berbeda-beda dan pada waktu yang berbeda-beda pula. Padahal saya berbicara 1 kali saja untuk the power of word. Kita menganggapnya biasa-biasa saja. Padahal kalau hal ini terjadi, katakanlah 100 tahun yang lalu, orang akan mengatakan ini adalah mujizat. Orang akan mengatakan bahwa saya ini sakti, mampu berbicara menembus ruang dan waktu. Dahulu hanya Gatot Kaca yang dikatakan bisa terbang. Sekarang siapa saja, mau ke Eropa, mau ke Amerika, bahkan orang sudah bisa terbang sampai ke bulan. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus, apa yang semestinya kita lakukan agar mujizat Tuhan juga terjadi dalam hidup kita? Yang pertama dan terutama adalah iman. Begini yang dikatakan oleh Yesus mengenai iman. Sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Matius 17 ayat 20. Tetapi jangan keliru. Bukan kita yang memindahkan gunung. Bukan kita orang yang sakti mandraguna. Kita ini manusia biasa yang banyak keterbatasannya. Tetapi kita dapat mengundang kuasa Allah untuk berkarya melalui iman kita. Ketika para murid bertanya kepada Yesus, "Guru, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Yesus menjawab, "Karena kamu kurang percaya." Kemudian kita juga mesti memohonkannya kepada Tuhan di dalam doa yang tekun dan tak jemu-jemunya. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?
Lukas 18 ayat 7 dan 8. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Tentu Tuhan akan memberi kepada kita apapun yang dapat membawa kebaikan bagi kita. Sebagai anak Tuhan, tentu kita tidak akan memohon agar orang lain yang melukai perasaan kita mengalami kecelakaan misalnya. Dan yang terakhir, kita perlu melakukan inisiasi untuk menyatakan bahwa kita sangat berharap mujizat Tuhan terjadi. Seperti yang telah kita dengarkan tadi, Yesus bertanya kepada para muridnya, "Berapa roti ada padamu?" Para murid menjawab, 7. Dan pada mujizat yang sebelumnya, Yesus juga menanyakan perihal inisiasi. "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Mereka menjawab, 5 roti dan 2 ikan. Inisiasi bisa dalam wujud persembahan, atau dalam wujud tindakan, ataupun cukup dengan perkataan. 7 roti atau 5 roti dan 2 ikan adalah inisiasi persembahan. Apa iya Yesus perlu roti itu untuk membuat mujizat? Itu diminta oleh Yesus sebagai inisiasi dari kita. Inisiasi dari kita inilah yang menggerakkan belas kasihan Yesus. Misalnya seperti yang diperbuat oleh perempuan yang telah 12 tahun menderita pendarahan. "Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Atau seperti yang diperbuat oleh Bunda Maria ketika menghadiri perkawinan di Kana. Maria melakukan inisiasi dengan berkata kepada Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Tuan rumah kehabisan anggur. Dan Maria berkata, "Apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu." Itu adalah inisiasi perkataan. Baik, marilah kita akhiri renungan kita dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang berkuasa untuk membuat yang mustahil menjadi mungkin, kami anak-anak-Mu hanyalah manusia lemah yang tak dapat lepas dari pertolongan dan perlindungan-Mu. Kami membutuhkan bimbingan Roh Kudus untuk menebalkan iman kami, karena kami ingin melakukan inisiasi yang dapat menggerakkan belas kasih Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus untuk membuat yang mustahil menjadi mungkin. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.